Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pertemuan ke-11 pada mata kuliah Fisika Teknik. Kita membahas tentang usaha dan energi. Kalau pengertian dari energi itu bisa juga disebut sebagai tenaga. Nah, energi ini juga sering dihubungkan dengan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kinerja. Nah, dari pengertian energi itu ada yang disebut dengan sifat-sifat energi. Yang pertama yaitu transformasi energi. Kalau transformasi energi itu diartikan bahwa energi tidak dapat hilang dan energi dapat berubah menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Misalkan pemanggang roti lah, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, kalau energi panas itu diubah lagi menjadi energi mekanik. Nah, dan energi mekanik itu diubah menjadi energi nuklir yang menjadi ultraviolet atau inframerah. Yang kedua, transfer energi. Nah, energi ini dapat dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain, atau bisa dikatakan dari suatu sistem ke sistem yang lain. Misalkan saat kita memanaskan air di dalam kompor. Nah, energi ini dapat dari api dipindahkan ke air sehingga air menjadi panas. Nah, energi panas ini dipindahkan lagi ke dalam uap air hingga menjadi energi uap. Nah, untuk sifat energi yang ketiga yaitu kerja. Nah, energi ini dapat dipindahkan ke sistem lain melalui sebuah gaya yang menyebabkan pergeseran itu yang disebut sebagai kerja mekanik. Nah, yang keempat itu yang disebut dengan energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Nah, ini paling paling simple yaitu ini energi yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, untuk kerja atau yang disebut dengan energi. Kalau kerja ini pada dasarnya itu ada energi yang disalurkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, sehingga benda tersebut akan bergerak atau kita definisikan sebagai pergeseran dikalikan dengan komponen gaya pada arah pergesernya. Itu juga disebut sebagai energi kerja. Nah, kalau kerja tadi yang dilakukan oleh gaya F pada benda yang bergerak dari A ke B sepanjang lintasan tersebut adalah ini rumusnya W sama dengan F dikalikan dengan S atau gaya dikalikan dengan jarak. Kalau satuannya dari kerja
itu didefinisikan sebagai gaya F dalam Newton dan jarak dalam S dalam meter, maka kerja W dalam Joule, atau di sini kita sebut sebagai 1 Nm sama dengan 1 kg meter kuadrat dikalikan dengan second kuadrat, atau sama dengan 1 Joule atau 1 J. Nah, jika gaya F dalam dyne dan jarak S dalam cm, maka kerja W dalam ERG. 1 dyne cm sama dengan 1 gram cm kuadrat dikalikan dengan S min 2, yaitu 1 atau dengan 1 ERG. Sehingga dalam 1 Joule sama dengan 107 ERG. Nah, ini satuan kerja dari 1 Joule dan menjadikan 107 ERG. Nah, kalau macam-macam energi ada 4 macam. Yang pertama itu energi kinetik. Kalau energi kinetik itu adalah energi yang ditimbulkan dari sebuah benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V. Nah, maka energi kinetik tadi dapat dituliskan menjadi EK sama dengan setengah mv kuadrat, yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan bergerak dalam sebuah kerja. Nah, yang kedua yaitu energi potensial gravitasi atau disebut dengan EP. Nah, kalau energi potensial gravitasi itu adalah energi tempat atau yang disebut dengan kemampuan suatu benda untuk berada pada suatu tempat, di mana energi ini dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, jika massa benda pada ketinggian H dari posisi acuan, maka energi potensial itu ditulis menjadi EP sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan H atau ketinggian benda. Misalkan kalau kita menjatuhkan pulpen dari atas ke bawah, nah ini masuk dalam energi potensial gravitasi. Nah, kemudian ya, itu yang disebut dengan energi potensial elastis atau yang disebut dengan energi potensial elastis pegas. Nah, kalau energi potensial elastis pegas merupakan energi potensial karena adanya tarikan atau penekanan gas. Nah, energi potensial elastis gas adalah kemampuan suatu benda yang dihubungkan dengan pegas untuk berada dalam posisi panjang pegas. Nah, jika suatu pegas dengan konstanta pegas itu kita ibaratkan dengan K, ditarik atau ditekan sejauh X, maka energi potensial elastis gas adalah ES sama dengan setengah KE kuadrat. Terus yang berikutnya energi bentuk yang lain. Nah, ini
Energi yang lain itu bisa berupa energi panas, energi kimia, energi listrik, kemudian energi magnet. Nah, untuk satuan energi tadi adalah Joule atau ERJ. Kemudian berikutnya yaitu hukum kekekalan energi atau hukum W. Nah, jika suatu benda diberikan gaya luar, maka kerja yang dilakukan oleh gaya F pada benda akan mengakibatkan terjadinya perubahan energi kinetik. Nah, perubahan perubahan energi potensial gravitasi dan sebagian hilang karena berubah menjadi sebuah panas. Ini untuk hukum kekekalan energi itu ada rumusnya, yaitu W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, kalau untuk daya, daya tadi merupakan laju benda saat melakukan kerja, maka di sini F dan V masing-masing menyatakan gaya dan kecepatan sesaat. Dan sedangkan theta adalah sudut antara gaya F dan kecepatan V. Maka, jika daya tidak berubah-ubah terhadap waktu, ini kita asumsikan P sama dengan W dibagi dengan T. Kalau untuk satuan daya, jika kerja W dinyatakan dengan Joule dan waktu dalam second, maka daya P dalam watt, sehingga 1 watt sama dengan 1 joule min 1 atau 1 kg meter kuadrat second pangkat 3. Nah, untuk 1 Newton meter second min 1 itu adalah satuan dari sebuah daya. Nah, untuk satuan daya yang lain sering juga dipakai daya kuda atau horsepower. Satu daya kuda sama dengan 1 horsepower atau 764 watt atau 560 pound dikalikan dengan feet dibagi second. Nah, jika gaya melakukan usaha 1000 joule dalam waktu 1 detik, akan menghasilkan daya sebesar 1 kW. Maka, dalam sebuah 1 jam gaya melakukan usaha sebanyak 1 kWh. Nah, 1 kWh itu sama dengan 3,6 dikalikan 106 Joule. Nah, ini untuk satuan dari sebuah daya. Ada yang contoh soal. Yang pertama, sebuah balok ditarik dengan seutas tali dengan gaya 60 Newton. Nah, jika tali ini membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap bidang horizontal, hitunglah usaha yang diperlukan untuk memindahkan balok tersebut agar bergeser pada bidang horizontal sejauh
15 meter. Nah, ini untuk jawabnya, usaha adalah W sama dengan F dikalikan dengan S. Atau kita asumsikan bahwa F itu dikalikan dengan cos alfa. Nah, dikalikan dengan S. Sama dengan 60 Newton dikalikan dengan 30 derajat dikalikan dengan jaraknya berapa? 15 meter. Sama dengan 450 Newton meter atau kita sebut sebagai 400 Joule. Nah, ini jawaban untuk contoh soal yang di atas. Nah, ini untuk latihan soal, kamu kerjakan soal ini, waktunya 1 minggu. Berarti kita mewaktukan maksimal tanggal, sebentar, kita lihat satu, tanggal 14, maksimal tanggal 14 Juni 2024. Nah, kamu kerjakan di soal ini, dikirimkan ke Sinau, nanti akan saya koreksi. Begitu, saya kalau ada pertanyaan bisa jawab ke langsung ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.